Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kamila Mahyati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu mengenai aktivitas diagram. Yang pertama itu ada aktivitas diagram untuk proses login pada sistem informasi. Berikut ini ada tabel loginnya yang dimana ada user dan sistem. Yang pertama yaitu proses dimulai ketika user menjalankan aplikasi atau aktivitas dengan menekan simbol lingkaran hitam untuk start. Kemudian sistem menampilkan halaman beranda. Setelah sistem dijalankan, sistem akan menampilkan halaman beranda atau login. Dan kemudian user menginput username dan password. User dan password di sini untuk memasukkan identitas user atau si pengguna. Kemudian sistem melakukan validasi, yaitu memeriksa username dan password yang dimasukkan sudah sesuai atau belum. Di sini jika tidak sesuai ada dua pilihan, yang dimana jika data salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan user diarahkan untuk mengganti password. Dan jika data benar, sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, jika password salah, user diminta untuk mengisi password baru pada form yang tersedia, dan ada dua pilihan yaitu simpan dan reset, yang dimana simpan yaitu untuk menyimpan password baru dan sistem akan memperbarui data, dan reset untuk menghapus input yang sudah diisi jika mengetik ulang. Kemudian jika login berhasil, maka sistem menampilkan halaman utama atau dashboard sesuai dengan hak asasi user. Kemudian diagram ditutup dengan lingkaran hitam bergaris yaitu N. Dan selanjutnya ada activity diagram pendaftaran. Nah, dimana di sini usernya yaitu PMIK. Nah, yang pertama yaitu PMIK login ke sistem. Proses dimulai ketika PMIK memasukkan sistem menggunakan menggunakan username dan password. Nah, kemudian sistem menerima input login. Sistem menampilkan form login untuk diisi dan melakukan validasi. Jika berhasil, sistem menampilkan halaman utama yang berisi menu pendaftaran atau membuka menu pendaftaran. Kemudian PMIK membuka menu pendaftaran. Lalu sistem menampilkan pilihan pendaftaran pasien baru atau lama. Nah, ketika sistem menampilkan dua pilihan jenis pasien yaitu pasien baru dan lama, yang dimana pasien baru jika pasien tersebut belum terdaftar sebelumnya, dan pasien lama sudah ada data pada sistem. Nah, PMIK memilih pasien untuk menentukan apakah pasien termasuk kategori baru atau lama. Nah, jika pasien baru, maka sistem akan menampilkan formulir pendaftaran untuk diisi. Dan jika pasien lama, PMIK akan mencari data pasien berdasarkan nama, nomor rekam medis, dan identitas lainnya. Dan kemudian PMIK menginput atau memperbarui data pasien untuk memastikan data pasien sudah lengkap dan benar, lalu melanjutkan untuk menyimpan data ke sistem. Kemudian yaitu sistem menyimpan data. Sistem melakukan proses penyimpanan data ke dalam basis data. Jika berhasil, sistem memberikan notifikasi data berhasil disimpan. Dan yang terakhir ada sistem menampilkan konfirmasi bahwa data pendaftaran pasien sudah tersimpan dengan sukses, digambarkan dengan simbol lingkaran hitam bergaris N pada sisi bawah. Selanjutnya ada activity diagram dokter. Nah, untuk tabelnya. Nah, dokter login ke sistem. Kemudian halaman login ditampilkan agar dokter dapat memasukkan data autentikasi. Itu nanti akan menampilkan halaman login. Kemudian dokter menginput username dan password. Setelah itu sistem melakukan validasi. Sistem memeriksa apakah username dan password ini yang dimasukkan ini sudah benar atau belum. Jika tidak valid, sistem akan menolak dan meminta login ulang. Dan jika benar, sistem mengizinkan si dokter masuk dan menampilkan data pasien. Kemudian dokter membuka menu data pasien. Dokter mengakses menu data pasien untuk memulai pemeriksaan dan menampilkan daftar pasien yang akan diperiksa. Nah, kemudian si dokter melakukan pemeriksaan pasien. Pemeriksaan bisa mencakup pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, tergantung kebutuhan si pasien. Nah, di sini setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, di sini ada keputusan edit data atau reset data, yang dimana edit data jika memperbaiki atau menambahkan informasi hasil dari pemeriksaan pasien, dan reset data jika ingin menghapus input sementara dan mengisi ulang dari awal pemeriksaan. Kemudian sistem menindaklanjuti pilihan dokter.
dan kemudian melakukan validasi hasil pemeriksaan, yang dimana sistem melakukan pengecekan akhir terhadap data yang akan disimpan, apakah valid atau tidak. Jika sudah benar, proses dilanjutkan ke penyimpanan. Dokter mengisi diagnosis, mengirimkan permintaan pemeriksaan laboratorium dan radiologi, menginput resep dokter. Dan yang selanjutnya itu sistem menyimpan data pemeriksaan, seluruh hasil pemeriksaan pasien, baik itu diagnosis, catatan medis, tindakan, resep, dan lain sebagainya. Dan proses diakhiri dengan simbol lingkaran bergaris di bawah ini yang menunjukkan tanda N atau mengakhiri aktivitas. Lalu yang berikutnya ada activity diagram farmasi atau apoteker. Nah, dimana sama seperti sebelumnya, setelah login berhasil, apoteker memasukkan data resep dari dokter dan kemudian menyimpan dan memberikan nomor resep otomatis agar setiap transaksi memiliki identitas unik. Kemudian apoteker memeriksa ketersediaan obat berdasarkan data di sistem. Sistem akan menampilkan status ketersediaan obat secara real time dari database farmasi. Kemudian selanjutnya ada Kemudian konfirmasi pengeluaran obat. Setelah memastikan stok obat tersedia pada sistem, apoteker mengonfirmasi pengeluaran obat untuk pasien, dan sistem secara otomatis mengurangi stok dan mencatat transaksi pengeluaran obat ke dalam database. Nah, setelah itu sistem mencetak etiket atau label yang berisi informasi pasien atau aturan pakai, dosis, dan identitas apotek. Dan apotek mencetak label tersebut dan menempelkannya pada obat. Kemudian menginput permintaan obat ke gudang atau mencatat permintaan dan mengirim ke gudang, yang dimana apoteker dapat menginput permintaan pengadaan obat ke gudang, dan sistem mencatat permintaan dan mengirim notifikasi ke bagian gudang untuk memproses. Kemudian melihat laporan pemakaian dan stok obat, yang dimana apoteker dapat membuka laporan stok dan penggunaan obat, dan sistem otomatis menyajikan laporan pemakaian obat, permintaan obat, dan stok penyimpanan obat. Selanjutnya yaitu proses diakhiri sama seperti sebelumnya, yaitu dengan simbol lingkaran hitam bergaris yang menandakan mengakhiri aktivitas pada sistem. Dan selanjutnya ada activity diagram dari perawat, yang dimana sama seperti sebelumnya, proses dimulai ketika perawat login ke sistem menggunakan akun pribadi. Kemudian sistem menampilkan halaman daftar pasien, lalu perawat memilih menu daftar pasien hari ini, dan si sistem menampilkan daftar pasien hari ini, dan si perawat memanggil pasien sesuai urutan dan melakukan pemeriksaan awal seperti di TV, dan melakukan pencatatan semua tindakan pemeriksaan, yang dimana perawat memanggil pasien sesuai urutannya dan melakukan pemeriksaan awal dan melakukan anamnesis awal. Dan nanti perawat ini di sini mencatat semua tindakan pemeriksaan seperti pemberian obat awal, pengukuran tinggi dan berat badan, tindakan keperawatan lain jika ada. Dan lalu sistem menyimpan data tindakan dan status kunjungan pada pasien, dan kembali lagi diakhiri dengan simbol lingkaran hitam bergaris merah yang menandakan N atau mengakhiri aktivitas. Dan berikutnya ada activity diagram laboratorium. Nah, ini bentuk tabelnya. Yang pertama, aktivitas pertama yang dilakukan petugas lab yaitu seperti biasa login ke sistem. Setelah login, petugas melihat atau menerima permintaan pemeriksaan dari pasien dan menampilkan data pasien. Terus menerima permintaan pemeriksaan dan kemudian melakukan pemeriksaan dari permintaan, yang dimana pengambilan keputusan yaitu sistem atau petugas menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, misalnya cek urin, hematologi, serologi, dan lain-lain. Dan kemudian si petugas mengisi dan menyimpan hasil pemeriksaan. Kemudian ketika berhasil menyimpan dan mengisi, kemudian mengirim hasil pemeriksaan lab dan menyimpannya. Dan selanjutnya ada activity diagram radiologi seperti ini tabelnya. Sama seperti sebelumnya, si pengguna atau petugas melakukan login ke sistem. Setelah login, petugas menerima permintaan pemeriksaan dari dokter atau sistem dan menampilkan data pasien. Kemudian yaitu pada tahap melakukan pemeriksaan dari permintaan, yaitu ada pengambilan keputusan atau jenis pemeriksaan radiologi yang akan dilakukan seperti USG, MRI, CT scan, atau X-ray. Dan
petugas mengisi dan menyimpan hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, hasil dimasukkan ke dalam sistem dan disimpan secara digital dan mengirim hasil pemeriksaan radiologi ke pihak dokter atau pasien, dan proses selesai setelah pengiriman hasil pemeriksaan radiologi tersebut. Dan selanjutnya ada activity diagram dari administrasi. Seperti pada sebelumnya, yaitu PMIK melakukan login, lalu menginput username dan password, kemudian mencari atau menambahkan data pasien, lalu sistem menampilkan daftar pasien, dan user atau PMIK mendaftarkan pasien dan memilih menu kelola data pasien seperti memasukkan identitas pasien dan memeriksa kelengkapan datanya. Kemudian si PMIK ini melakukan validasi data lengkap atau tidak. Jika tidak, melakukan cek data dan meminta generate data, dan jika validasinya lengkap, menampilkan form data biaya atau status rawat. Kemudian habis itu si PMIK mengisi form data biaya dan status dan menghitung total biaya tagihan otomatis. Lalu PMIK mencetak kwitansi pembayaran atau laporan, dan kemudian sistem menyimpan transaksi dan laporan harian, dan PMIK logout seperti pada sebelumnya dan diakhiri dengan tanda N atau logo lingkaran simbol hitam. Dan selanjutnya ada activity diagram pelaporan, yang dimana dilakukan login kepada sistem laporan, kemudian sistem memverifikasi user atau entitas, dan kemudian memilih menu laporan. Sistem menampilkan daftar laporan yang belum lengkap, dan si user ini mengkonfirmasi ke unit yang belum lengkap, dan sistem menampilkan data yang belum lengkap, dan si user mengirim permintaan laporan, dan si sistem memproses permintaan dan menggenerate laporan di database, dan si user kemudian meninjau hasil laporan, dan si sistem menampilkan laporan sesuai format seperti PDF, Excel, atau Card, dan kemudian si user mengunduh dan mencetak laporan, dan si sistem menyediakan file unduhan atau fitur cek otomatis, dan kemudian selesai atau logout dari sistem, dan sistem menyimpan log aktivitas. Dan seperti biasa diakhiri dengan simbol hitam ini untuk mengakhiri aktivitas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.